tetapi ini panas. Telingamu kayak penuh, kayak kau nggak bisa mendengar apa-apa, karena ini masih bagian dari kepala. Telingamu ini pada bagian masih dalam. Halo, selamat malam teman-teman semua yang ada di seluruh belahan dunia. Bertemu kembali dengan saya Bang Lu untuk memberikan semacam info tutorial ya, tentang bagian part 3 ya, bagian 3 ya. 1, 2 sudah saya upload, tentang 3 tentang kenapa bagian kepala terus yang paling utama diganggu atau kena kiriman santet atau teluh atau pelet atau santau ya. Mengapa harus bagian kepala gitu ya. Oke ya. Nah, sebelum itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe di pojok bawah video dan juga menekan notifikasi loncengnya agar selalu update video-video yang saya upload di handphone teman-teman dan juga di laptop. Terima kasih juga yang sudah menekan jempol atau like, dan terima kasih juga yang sudah mau memberikan komentar ya, dan juga dengan sudi mau membagi-bagikan video-videonya di media sosial teman-teman ataupun ke teman-temannya. Tapi sebelum itu saya mengucapkan dulu salam logika. Kenapa salam logika? Karena semua terapi yang saya lakukan penuh dengan logika. Jadi kita harus pakai logika. Salam logika, berlimpahlah kebijaksanaan untukmu dan keluargamu kini dan masa yang akan datang. Dan selamat malam. Shalom, assalamualaikum, damai sejahtera, swastiastu dan namo buddhaya, dan salam kebajikan buat teman-teman semuanya. Nah, teman-teman semuanya, pada malam ini saya akan melanjutkan tentang materi kenapa harus bagian kepala yang paling utama ya diserang santet atau pelet atau teluh ya. Nah, pada bagian pertama dan bagian kedua sudah saya berikan. Ini pada bagian ketiga ini ya, kita fokus pada bagian ketiga ini adalah efek dari serangan santet yang bagian kepala bila seseorang sudah banyak termakan santet tersebut. Nah, kalau bagian 2 ya, dia akan mengganggu pada bagian tengkorak belakang ini, ada bagian otak ya. Nah, ketika itu sudah dia kuasai ya, ketika itu sudah dikuasai, maka keseimbangan pandangan, keseimbangan pikiran akan terganggu, kan begitu. Nah, di part 3 ini efek lainnya, ketika itu sudah dicengkram oleh sihir tersebut, oleh santet tersebut, atau roh-roh jahat tersebut yang bernaung dalam dirimu akibat termakan tadi ataupun terminum, dia membelenggu kepalamu. Dan saya garis bawahi, bila santet itu sudah banyak sekali engkau makan, atau buhul sihir itu banyak sekali kau makan, maka banyak efek yang akan terjadi. Salah satu ya, efek yang terjadi adalah ketika dia mengirim santet itu pada malam hari, yaitu ketika engkau tidur ataupun dimulai jam 10 malam ke atas ya, telingamu akan kencang dan ubun-ubunmu akan panas. Ketika ubun-ubunmu panas, kau akan kehilangan kendali. Yang pasti inimu panas, ubun-ubunmu panas, kepala belakangmu sakit. Efek yang paling parah itu bisa terjadi, kau mimisan darah, dan bisa 2 kemungkinan, kesurupan dan tidak kesurupan ya. 2 kemungkinan, kesurupan, hilang kesadaran, ataupun tidak kesurupan. Nah, engkau akan mengeluarkan darah yang sangat banyak dari sini ketika santet sudah terlalu banyak dalam dirimu. Dan makhluk jahat tersebut, biasanya ini makhluk jahat ini ya semacam yang besar-besar lah ya, besar dan berbulu hitam, kebanyakan yang begitu. Nah,
Kau hilang kendali dan kau akan mengeluarkan darah dari sini, dari hidung ini saja. Dan dibarengi punggungmu akan panas. Dibarengi punggungmu akan panas. Tetapi perlu yang kita ambil benangnya. Sebelum ini mau panas, awalnya kau akan merasakan sakit kepala dulu. Sakit kepala. Ya. Maka ini mau panas dan pandanganmu tiba-tiba kabur dan kau akan pingsan, keluar darah dari hidungmu. Ya, kau akan mengeluarkan darah dari hidungmu. Itu kalau santet sudah terlalu banyak ini biasanya menginginkan jiwa. Kalau sudah mengeluarkan darah dari anggota tubuh, itu menginginkan jiwa atau roh untuk dimiliki sama pemilik ilmu hitam tersebut. Nah, teman-teman, ini biasanya tidak diiringi dengan muntah. Dia akan mengocorkan darah saja, tetapi ini panas. Telingamu kayak penuh, kayak kau nggak bisa mendengar apa-apa, karena ini masih bagian dari kepala. Telingamu ini pada bagian masih dalam rangkaian kepala. Jadi ketika santet itu menyerangkan, kau sudah terbahkan terlalu banyak yang tidak kau sadari. Ya, telingamu ini akan terasa penuh kayak nggak bisa kau dengar apa-apa, kayak orang peka lah gitu ya, penuh angin. Kemudian embun-embun panas dan mengocorlah dari sini darah segar. Itu kalau santet sudah terlalu banyak di dalam tubuh. Dan kemungkinan mimpimu juga sudah nganggur. Mimpimu mungkin ya dipasung, dimasukkan peti mati, dibenamkan di dalam air sehingga kau tidak bisa bernapas, atau kau ditidurkan di atas batu yang lebar, kau ditidurkan di situ dijadikan persembahan buat roh-roh jahat. Jadi itulah teman-teman efek dari termakan santet terlalu banyak. Imbasnya di kepala bagian belakang sakit dan panas, kemudian ubun-ubunmu panas, telingamu kayak peka, nggak bisa dengar apa-apa tiba-tiba, dan telingamu mengocorkan darah. Ini biasanya terjadi ketika mulai malam, jam 9, jam 10 malam ke atas biasanya terjadi. Jadi teman-temanku semuanya, itulah tujuan dari santet menyerang kepala, membuat keseimbangan pikiran hilang, membuat kau lupa akan dirimu ketika itu sudah membelenggu otak. Ya, banyak kasus-kasus begitu saya bantu, ya puji Tuhan mereka sehat. Nah teman-temanku semuanya, semoga video singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana, agar lebih memahami yang namanya sakit akibat sihir, ya, membunuh tanpa menyentuh, menyakiti tanpa menyentuh. Ya, semoga banyak di luar sana orang-orang yang sakit begini dapat dipulihkan. Dan kalau kalian merasa video ini memiliki manfaat, kalau ada yang mengucapkan terima kasih, silakan di bawah video namanya super thanks. Dan bagi yang baru menemukan video-video saya, silakan kalau mau membantu subscribe, nah silakan ya. Baik, saya Bang Nuh pamit undur dan mengucapkan syukuran. Terima kasih, semoga video singkat ini bermanfaat untuk orang banyak di luar sana. Love you, I miss you.